Di sebuah istana megah, lahirlah seorang putri cantik yang membawa kebahagiaan bagi seluruh kerajaan. Sang ratu menatapnya penuh kasih sayang, berharap masa depan cerah menanti putrinya. Sang ratu bersama putri kecilnya memutuskan untuk melakukan perjalanan suci. Mereka akan berziarah ke makam nenek sang putri di tepi hutan, membawa harapan dan juga doa. Namun, nasib buruk menanti mereka di tengah hutan. Sekelompok perampok yang telah lama mengincar keluarga kerajaan menyerang mereka tanpa belas kasih. Sang putri diculik oleh perampok kejam yang ternyata menyimpan dendam terhadap kerajaan. Dahulu, sang raja membuat rakyat menderita, menyebabkan putri perampok tersebut meninggal dunia. Kini, sang ayah membalaskan dendamnya. Sang perampok merawat putri itu dengan penuh kasih sayang. Meski hidup dalam kemiskinan, gadis itu tumbuh tanpa mengetahui asal-usulnya, namun selalu mendapat cinta dari orang yang mengasuhnya. Sang perampok menganggap sang putri sebagai pengganti putrinya yang telah meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, sang perampok mengajarkan ilmu bela diri kepada sang putri, membuatnya menjadi gadis yang tangguh dan mandiri. Dia tumbuh menjadi gadis yang cantik meski tidak menyadari ada darah kerajaan yang mengalir dalam dirinya. Namun, takdir kembali mempermainkan sang putri. Saat berlatih, tanpa sengaja pedang melukai wajah sang putri, meninggalkan bekas luka yang membuatnya merasa malu dan sedih. Sejak kecelakaan itu, sang putri memilih untuk menutupi wajahnya dengan sebuah topeng, menyembunyikan bekas luka yang dirasakannya sebagai aib. Namun di balik topeng itu, kecantikan dan keberaniannya tetap bersinar. Meski ia tidak pernah tahu siapa dirinya sebenarnya. Sang perampok yang dulu penuh dengan dendam, kini melihat sang putri sebagai anaknya sendiri. Di dalam hatinya ada cinta yang tumbuh, meski ia tahu suatu hari rahasia besar tentang asal-usul sang putri mungkin saja bisa terungkap. Suatu hari, saat mencari buah-buahan di hutan, sang putri menemukan seekor kelinci yang terluka. Tersentuh oleh kelemahan makhluk itu, dia membawanya pulang untuk dirawatnya. Di rumah mereka yang sederhana, sang putri merawat kelinci itu hingga sembuh. Dengan berjalannya waktu, kelinci itu semakin kuat, dan sang putri merasa senang karena kini memiliki teman baru. Mengingat lelaki tua itu yang dianggapnya seorang ayah sering pergi mengumpulkan kayu bakar. Suatu hari, sang putri pergi ke pasar untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Topeng yang menutupi wajahnya menarik perhatian penduduk desa, tetapi sang putri tetap fokus pada tujuannya. Sang putri pergi ke salah satu kedai di mana sang pangeran dari negeri seberang juga berada di sana. Sang pangeran terpukau pada keanggunan dan kecantikan sang putri yang berada di balik topeng. Dengan rasa penasarannya, sang pangeran pun mengikuti sang putri. Saat sang putri pulang ke hutan, sang pangeran penuh dengan rasa penasaran, memutuskan untuk mengikutinya. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang gadis misterius di balik topeng tersebut.
Saat berada jauh di dalam hutan, sang putri melepaskan topengnya, menyingkapkan wajah cantiknya yang terdapat bekas luka. Dari kejauhan, sang pangeran mengamati. Hatinya tersentuh oleh kecantikan dan luka yang tersembunyi di balik topeng tersebut. Hari demi hari pun berlalu, namun sang pangeran tidak bisa melupakan kecantikan dan keagungan sang putri. Hatinya dipenuhi kerinduan dan dia bertekad untuk menemukan cara menolong gadis misterius itu. Untuk membantu sang putri, sang pangeran merencanakan sesuatu. Ia mengirimkan seorang tabib istana yang menyamar sebagai penduduk desa yang tersesat, berharap bisa masuk ke dalam kehidupan sang putri dan menemukan cara untuk menyembuhkan lukanya. Sang tabib dengan kata-kata lembut dan tangan penuh kasih menawarkan obat untuk bekas luka sang putri. Meskipun ragu, sang putri mulai mempercayainya, berharap suatu hari ia bisa menyingkapkan wajahnya tanpa rasa takut. Seiring waktu, perawatan dan pengobatan dari sang tabib berhasil dilakukan. Bekas luka sang putri memudar dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia tersenyum tanpa perlu bersembunyi di balik topengnya. Sang pangeran yang telah mengamati dari kejauhan kembali untuk menemui sang putri sekali lagi. Ia telah lama mengagumi kekuatan dan kecantikannya, dan sekarang melihatnya sembuh, ia mendekatinya dengan hati penuh kekaguman dan rasa cinta. Dan begitu, sang putri dan pangeran terikat oleh takdir, berdiri bersama di hutan. Hati mereka bersatu tidak hanya oleh kecantikan, tetapi juga oleh kebaikan, kekuatan, dan cinta yang telah lama mereka dambakan. Seiring waktu berlalu, sang putri akhirnya menerima lamaran sang pangeran. Mereka pun akhirnya menikah di istana, dan begitulah sang putri akhirnya hidup bahagia tanpa pernah tahu asal-usulnya. Pesan dari cerita ini adalah tentang keindahan yang berasal dari dalam hati, ketulusan, dan juga kekuatan batin. Meskipun sang putri memiliki bekas luka fisik yang membuatnya merasa malu, kecantikannya yang sejati adalah keberanian, kebaikan, dan ketulusan yang dia miliki. Sang pangeran yang awalnya tertarik pada kecantikan fisiknya, jatuh cinta pada jiwanya, dan menghargai siapa dia sebenarnya, bukan hanya penampilannya. Cerita ini juga menyampaikan bahwa cinta sejati melampaui penampilan luar, dan dengan kesabaran, perhatian, serta ketulusan, luka baik fisik maupun emosional bisa sembuh. Akhirnya, persatuan mereka membawa kebahagiaan bagi diri mereka sendiri dan orang lain di sekitar mereka. Sekian dulu ceritanya, nantikan kisah-kisah selanjutnya ya.